Halo Berita Terkini ID, belakangan ini kita sering lihat berita soal demo besar-besaran di Indonesia. Di TV, di media sosial, bahkan di grup WhatsApp keluarga pasti ramai banget dibahas. Yang bikin heboh bukan cuma aksi turun ke jalan, tapi juga ada fasilitas umum sampai kantor polisi yang ikut dibakar. Nah, muncul pertanyaan, kenapa sih bisa sampai separah itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Awalnya, demo ini dipicu isu tunjangan DPR yang nilainya dianggap fantastis. Bayangin aja, sampai puluhan juta rupiah per bulan hanya untuk perumahan. Buat sebagian masyarakat, itu terasa nggak adil. Jadi ketika mereka turun ke jalan, yang jadi sasaran kemarahan bukan cuma orangnya, tapi juga simbol-simbol negara, seperti gedung atau kantor pemerintah. Kalau dipikir-pikir, masuk akal juga ya. Kadang orang kalau marah melampiaskan emosinya ke sesuatu yang terlihat nyata. Gedung, halte, atau kantor polisi jadi kayak simbol ketidakpuasan rakyat. Tapi bukan cuma soal tunjangan, ada juga momen tragis, kayak kasus driver ojek online yang meninggal tertabrak mobil polisi anti huru-hara. Nah, kejadian kayak gini bikin suasana makin panas. Coba bayangin kalau kamu ada di kerumunan itu, lagi demo damai, terus ada teman atau orang yang kamu kenal jadi korban. Pasti emosinya langsung naik kan? Dari yang awalnya hanya teriak-teriak, jadi chaos. Dan di tengah situasi nggak terkendali, akhirnya muncul aksi-aksi anarkis. Di sisi lain, pihak kepolisian juga bilang ada provokator yang ikut main. Ada yang bikin selebaran, ada yang nyebarin ajakan di media sosial, bahkan ada yang ketahuan bawa bensin sama molotov. Jadi bisa dibilang, gak semua massa punya niat buat merusak. Kadang ulah segelintir orang bisa bikin ribuan orang terbawa suasana. Apalagi di tengah demo besar, sulit banget bedain mana peserta damai dan mana yang sengaja bikin rusuh. Selain itu, ada juga pendapat dari aktivis dan analis. Mereka bilang, kerusakan besar-besaran kayak halte besi bisa habis terbakar, sepertinya bukan pekerjaan massa biasa. Ada dugaan pihak tertentu ikut menunggangi situasi supaya kerusuhan makin parah. Jadi bukan sekedar spontanitas, tapi ada skenario lain yang mungkin kita belum tahu sepenuhnya. Kesimpulannya, kenapa sampai ada fasilitas umum yang dibakar? Karena gabungan dari banyak faktor. Kemarahan rakyat, bentrokan dengan aparat, ulah provokator, dan mungkin juga ada aktor tersembunyi. Yang jelas, demo sebenarnya adalah cara rakyat menyampaikan suara. Tapi ketika emosi bercampur dengan provokasi, jadinya bisa keluar dari jalur. Kalau menurut kalian gimana? Apakah ini murni luapan emosi massa? Atau ada pihak yang sengaja bikin situasi makin kacau? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa tetap jaga diri.